Shalom pagi, saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam Lentera Anugerah, program Klasis Medan 1. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudaraku yang dimanapun kita berada, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini untuk dapat kami terima. Mampukan kami untuk menjalani firman-Mu yang sebentar lagi kami akan mendengarkan bersama-sama. Berkuasalah Engkau ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan untuk membekali hari kami di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan diambil dalam kitab Matius pasal 14 ayat 27 sampai 28. Beginilah bunyinya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Amin. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada kesempatan ini adalah Aku ini. Saudara kekasih Kristus, dalam nas bacaan kita hari ini terlihat jelas bagaimana Petrus itu meminta sebuah misi yang begitu mustahil. Dia berkata kepada Tuhan, "Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Apakah yang Petrus pikirkan di sini, saudaraku? Apakah yang menyebabkan Petrus itu mempunyai keberanian untuk mencoba hal yang belum pernah terjadi sebelumnya? Dan dia tidak sedang mencari tantangan yang mendebarkan ataupun mencoba membuat orang lain terkesan melihatnya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, yang mendorong keberanian Petrus adalah kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan tadi berkata kepada Petrus, "Aku ini." Bila orang yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan, tidak ada lagi alasan untuk takut. Segalanya akan baik-baik saja. Dan bila bukan Tuhan Yesus yang ada di atas air tadi, Petrus mungkin tidak akan pernah berpikir untuk berjalan di atas air dan menghampirinya. Tetapi itu adalah Tuhan Yesus. Dan itu sudah cukup untuk Petrus melakukan yang mustahil. Saudara kekasih Kristus, saya pernah memiliki teman. Seorang teman pendeta ini pernah bercerita ketika anak perempuannya itu berumur 2 tahun. Dan dia melakukan hal yang tidak mungkin dan dia lakukan karena dia adalah anak yang penakut dan sangat-sangat waspada. Nah, teman saya ini kemudian menempatkan anaknya itu di tangga atau anak tangga yang tertinggi. Dan dia berdiri di belakangnya. Lalu teman saya itu meminta anaknya itu untuk menjatuhkan dirinya ke belakang, ke rangkulannya. Awalnya saudaraku, anak ini begitu ragu. Dan beberapa kali dia menengok ke belakang dan memastikan apakah ayahnya itu masih ada di belakangnya atau tidak. Dan kalau dia memastikan bahwa ayahnya itu masih di belakangnya, dia melakukannya. Dan setelah beberapa kali dia berhasil, saudaraku, anak ini menyukai permainan yang dibawakan oleh ayahnya. Dan sejak itu, dia selalu meminta teman saya ini untuk melakukannya terus-menerus. Saudara kekasih Kristus, orang yang tidak ia kenal, orang yang tidak pernah dia tahu siapa itu, pastilah tidak akan dapat memintanya melakukan hal itu kepadanya.
Tetapi dia merangkulnya karena dia mengenal ayahnya. Dan juga rangkulan dari ayahnya ini membuat dia itu begitu tenang dan juga bisa tertidur lelap. Anak ini memegangnya saat dia bermain dan juga memeluknya saat dia membutuhkan perlindungan. Dan anak ini membutuhkan seorang pelindung baginya. Dan dia penuh keyakinan bahwa teman saya ini, ayahnya ini, pasti akan menangkapnya agar dia tidak terjatuh. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pun pernah merasa takut bila kita tidak percaya. Kita tidak akan dapat percaya bila kita itu tidak akan mengenali orang yang kita percayai. Siapakah Allah di mata saudara? Siapakah Allah di mata kita, di pandangan kita? Seberapa kuatkah hubungan kita itu dengan Tuhan? Ketika Tuhan berkata kepada kita, "Aku ini." Apakah saudara dan saya merasa percaya diri bahwa kita itu hanya dapat jatuh di dalam rangkulan Allah? Ibu bapa dan saudaraku yang terkasih, berjalanlah bersama Allah dan mengalaminya sepanjang hari akan memperdalam rasa percaya kita kepadanya. Dan ketika kita itu berkata dan meyakinkan Allah itu untuk menenangkan kita, sehingga ketika Allah juga mengungkapkan, "Aku ini," sungguh saudara, hati kita itu akan bergejolak karena bersuka cita. Bila kita telah mempelajari dengan mata kepala kita sendiri bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal, kita tidak akan takut bila Dia berkata, "Datanglah." Ketika kita menyanggupi panggilannya dan melangkahkan kaki kita ke atas air laut yang bergelora, saat itu juga sebuah mujizat akan terjadi bagi kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita kembali, saudaraku. Seberapa banyak dalam kehidupanmu yang saudara percayakan kepada Allah? Terutama ketika kehidupanmu terasa semakin sulit. Mari kita jawab di dalam iman kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah tempat perlindungan dan pertolongan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Oh Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman. Kami sungguh melihat bahwa hidup kami selama ini sering tidak percaya kepadamu. Kami selalu ragu dengan apa yang Tuhan ajak dan undang, bahwa kami harus datang kepadamu. Karena di dalammu lah jawaban semuanya, bahkan kenyamanan, damai sejahtera, dan perlindungan, berkat selalu ada dan terus ada di dalam dirimu Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Karena selama ini kami sering ragu akan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini menguatkan kami seluruhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara-saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya. Shalom.